Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Arif, ya Pak. Bapak Ibu, saya sebenarnya menggantikan ini Pak. Jadi yang disebut tadi namanya oleh pemwawancara kita Ustaz Sulaiman, kebetulan tidak bisa hadir mungkin di sini. Tapi yang gantikan namanya sama dengan nama masjidnya. Nah, Pak. Nama masjidnya Al-Arif. Nama yang ceramah hari ini malam ini di depan ibu namanya Muhammad Arif. Cocok Pak? Suai. Bapak Ibu, tadi Ustaz Sulaiman titip pesan, Ustaz tolong nanti kajiannya bahas tentang doa. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Nah, sebenarnya kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Shafiqur Rahman Al-Mubarakfuri. Shafiqur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab ini Bapak Ibu merupakan kitab sirah, kitab sejarah. Ketika disebut kata sirah, maka berarti kita itu menuliskan sejarah Nabi Muhammad dari dakwah beliau di Mekah sampai wafat di Madinah. Dan kitab Ar-Rahiqul Maktum ini bukan kitab sembarangan. Kitab ini memenangkan kompetisi menulis sirah sedunia. Ya, sedunia. Dan kitab Ar-Rahiqul Maktum bukan kitab satu-satunya. Kalau kita buka karangan ulama-ulama terdahulu, ada kitab yang namanya Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, itu juga tentang sirah. Bapak Ibu, di dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Maktum, di situ diceritakan satu kejadian luar biasa yang terjadi pada periode awal setelah kaum muslimin pindah ke kota Madinah. Ini kaitan dengan doa nih Pak ya. Nanti akan ada bukunya Pak. Kurang lebih pada tahun kedua Hijrah terjadilah gesekan hebat Bapak ya. Kaum muslimin yang pindah dari kota Makkah ke kota Madinah itu bawa iman saja Pak. Bapak kalau pulang kampung nanti nggak bawa iman, kita bawa perlengkapan, bawa uang, oleh-oleh, gitu ya. Apalagi dapat THR. Tapi ketika Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan pindah dari Makkah ke Madinah, mereka meninggalkan harta mereka
membawa keadaan saja ke kota Madinah. Sehingga mereka di Madinah kesusahan sekarang itu sekarang. Sehingga cerita terjadi pertempuran ibadah yang jumlahnya tidak berimbang. 310 orang melawan 3 kali lipat orang ini. Secara akal tak masuk akal rasa menang kaum muslimin pada hari ini. Maka di detik-detik yang menentukan di bawah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Tuhannya, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, perkenankanlah kepadaku keinginan Tuhan ini, ya Allah. In tuhlika hadhihi isabata min ahli Islam la tu'bad fil ardh. Ya Allah, kalau hari ini Engkau hancurkan, Engkau musnahkan kaum muslimin dalam pertempuran Badar, maka siapa dah yang akan menyembah setelah ini? Apa yang terjadi? Kaum muslimin baru dengan doa yang begitu khusyuk, akhirnya apa? 310 orang bisa mengalahkan pasukan musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat satu orang tidak. Ini Pak yang namanya doa. Maka tak salah kalau Nabi mengatakan doa silahkan mukmin. Karena doa itu senjatanya orang beriman. Bapak Ibu, kalau kita tetangga lebih sukses dari kita, mobilnya 2, rumahnya bertingkat, tapi kalau bicara rasa-rasanya Ustaz lebih pintar saya. Kalau baca Ustaz rasa-rasanya lebih ganteng saya. Kalau ilmu rasa-rasanya lebih cerdas saya. Kalau berkata-kata rasa-rasanya lebih fasih saya. Tapi kenapa Ustaz? Kok rezekinya lebih banyak dari saya? Bapak Ibu, boleh jadi ada doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir. Ada doa yang dipanjatkan di tengah antara azan dan iqamah. Ada doa yang dipanjatkan di antara menunggu waktu-waktu berbuka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surah Maryam ayat 2 sampai ayat 7 menceritakan zikru rahmati 'abdika zikru rahmati 'abdika wa zakariya idna rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wa hadal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Kata Nabi Zakaria, ya Tuhan, rambutku sudah putih, istriku rasa-rasanya tak mungkin lagi bisa punya anak, sudah tua, dia punya polis dokter. Apa yang panggil ya? Tak mungkin rasanya punya anak. Tapi ya Allah, aku mohon karuniakan kepadaku anak generasi yang bisa melanjutkan risalah dakwahku. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyyan. Maka kata Allah, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, kami berikan kepada satu anak laki-laki yang namanya Yahya. Bi ghulam ismuhu Yahya. Yang nama Yahya belum pernah ada sebelumnya. Bapak Ibu, mungkin kita hari ini ada yang sudah berumah tangga 10 tahun, yang apa? Ada yang sudah 15 tahun. Rasa-rasanya putus asa sudah Ustaz. Rindu kami Ustaz punya anak di rumah kami. Kami ingin memomong seorang bayi. Rindu kami mendengar tangisan anak di tengah malam. Tapi sudah 10 tahun berumah tangga, berobat ke sana kemari. Mungkin Bapak Ibu kita kurang timbang doa. Bukan tak pernah berdoa, tapi kurang yakin dengan doa. Kita masih yakin dengan arahan-arahan dokter. Pada kata Nabi, doa silahul mu'min. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi, bila ada orang beriman yang berdoa, maka 3 perkara pasti didapatkan. Yang pertama, Allah ijabah doanya langsung. Yang kedua, Allah
tunda, Allah kabulkan nanti di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah jauhkan dari segala keburukan. Bila doa itu dikabulkan. Contoh saudara kita, boleh jadi kita hari ini belum Allah kurniakan anak kepada kita. Mungkin karena kita belum siap menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak kita. Boleh jadi hari ini kita Allah belum kurniakan jabatan anggota dewan kepada kita. Boleh jadi Bapak Ibu, bila dulu kita di kursi dewan itu, kita berlaku zalim sama tetangga kita, berlaku zalim sama orang lain, kita melakukan segala cara, tak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Bapak Ibu, Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita, maka Allah pasti berikan yang terbaik untuk kita. Terakhir Bapak Ibu, dalam hadis terpanjang, hadis ini ada dalam kitab Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi wafat 60 kitab. An-Nawawi Bapak Ibu membuat satu kitab yang namanya Al-Arba'in. Di situ ada 42 hadis pilihan. Kemudian datanglah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Setelah itu beliau sempurnakan menjadi 50 hadis pilihan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dalam hadis yang panjang tadi, Nabi mengatakan, Inna Allah Ta'ala tayyibun. Allah itu zat yang maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan dia merintahkan nabinya dan kaum muslimin untuk makan yang baik-baik. Kemudian subhanallah, Nabi menceritakan seorang laki-laki yuti'u sabar dalam perjalanan yang panjang. Ash'ada wa adbara, rambutnya kusut, badannya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, tangannya menengadah ke langit. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, beri aku ini, beri aku itu. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, yang dimakannya haram, wa mashrabuhu haram, yang diminumnya haram, wa malbasuhu haram, yang dipakainya haram, wa ghudhiya bil haram, sedangkan dia dimakan, diberikan makan dari harta yang haram. Bagaimana mungkin Allah memberikan pemahaman? Apa yang Allah berikan? Ayo kita introspeksi diri kita. Boleh jadi doa kita tak terkabulkan sampai hari ini. Permintaan kita belum Allah ijabah. Jangan-jangan makan kita masih ada adik-beradik kita yang kita makan. Jangan-jangan Bapak Ibu di kantor masih ada hak karyawan kita yang kita tak berikan kepadanya. Daripada yang kita ambil menjadi bahagian harta kita. Boleh jadi pakaian yang kita pakai hari ini tercampur hak fakir miskin yang tak kita keluarkan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka orang kaya itu ada dua hak. Yang pertama hak untuk orang-orang yang kita minta, dan dua untuk hak untuk orang mahrum, orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan kita, tapi dia menjaga harga dirinya dari kebutuhan kita kepada manusia. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian singkat ini memotivasi kita untuk semakin banyak berdoa, yakin dengan doa, dan di sisi lain kita jaga makanan kita, jaga harta kita dari perkara-perkara yang Allah yang sesungguhnya menghambat ijabahnya doa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lupa.